Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah berbicara tentang terutusnya Rasul ya, Rasul bagi umat dan Rasul bagi diri kita sendiri ya. Rasul bagi umat ya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Rasul di dalam diri manusia itu adalah apa yang disebut dengan sir ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkalane wis den tekani Rasul lan wis den wuru'i Rasul, mongko nuli den dawuhi dene Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika sudah didatangi Rasul dan sudah diajari oleh Rasul, maka lalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah. Mongko nuli podo zikira sira kabeh ya mukminin kelawan lisanira lan kelawan atinira lan kelawan gautanira kabeh, kelawan tasbih tahlil lan kelawan salat lan kelawan tinggal maksiat lan nglakoni perintah kabeh. Mongko kapan-kapan sira mangkono mongko ganjar ingsun lan males ingsun ing sira kabeh. Maka setelah didatangi Rasul tadi, maka zikirlah kamu, ingatlah kamu, wahai semua orang mukmin, mengingat aku. Ingatlah kamu kepadaku, wahai kaum mukminin, dengan lisanmu, dengan hatimu, dan dengan seluruh anggota tubuhmu, dengan cara tasbih, memahasucikan Allah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan dengan sholat, dan meninggalkan maksiat serta menjalani perintah semuanya. Itu jadi mengingat Allah itu banyak caranya ya, bisa dengan tasbih, bisa dengan tahlil, bisa dengan sholat, bisa dengan meninggalkan maksiat dan menjalankan perintah. Kapan kamu melakukan zikir itu, maka aku akan membalas, akan memberikan ganjaran dan membalas perbuatan kalian semua. Fil hadithi dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika Allah, man dzakaroni fi nafsihi dzakartahu fi nafsi wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim mim mala'ih. Di dalam hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Barang siapa yang menyebutku atau mengingatku di tengah-tengah orang banyak, maka aku akan mengingatnya, akan menyebutnya di dalam lingkungan yang lebih bagus daripada orang banyak di sekitar orang itu. Lan padha syukur sira kabeh ing nikmat ingsun kelawan padha nglakonana sira kabeh ing perintah ingsun, lan aja ana padha kufur sira kabeh kelawan padha gawe maksiat kelawan prabot pira-pira nikmat.
ingsun kaya gauta pitu lan hawasul khams zahir lan batin. Bersyukurlah kalian kepada atau atas nikmat yang telah kami berikan kepada kalian, ya. Dengan cara melakukan semua perintahku. Janganlah kamu kufur, ya, dengan melakukan maksiat dengan menggunakan alat-alat yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi yang berupa 7 anggota tubuh dan 5 indera. Jadi anggota tubuh dan indera itu adalah perabot atau alat yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia. Itu jangan dipakai untuk maksiat. Dengan itu artinya itu dianggap sebagai kufur kalau kita menggunakan alat-alat tubuh kita ini sebagai atau ke dalam perbuatan maksiat. Makna al-isyari setuhune setengah saking alamate zikrullah li abdihi iku zikire kawula marang Allah. Semongso-mongso kawula iku wis den paringi zikrullah, mongko den mulyakaken kelawan rong perkara. Sawiji kelawan den mukhatabi kelawan pangandika fadhkuruni. Mongko ingkang den mukhatabi iku hakikate wong kang zakirin lillahi ta'ala ing dalem azali. Mongko saiki dadi bisa zikrullah ora den mukhatabi wong kang ghafilun. Salah satu dari tanda-tanda penyebutan Allah kepada hambanya atau ingatan Allah pada hambanya adalah bahwa orang itu mengingat Allah. Jadi kalau orang itu mengingat Allah berarti Allah mengingat kita. Jadi tanda kalau Allah mengingat kita itu kita mengingat Allah. Kapan kita diberi ingatan kepada Allah itu, maka kita dimuliakan dengan 2 hal. Yang pertama itu dijadikan lawan bicara Allah, dijadikan audiens dalam pembicaraan Allah, ya, atau dijadikan alamat firman Allah ketika Allah mengatakan, ketika Allah berfirman, fadhkuruni, ingat atau sebutlah aku oleh kalian. Yang dimukhatabi di situ, yang dijadikan partner bicara di situ pada hakikatnya adalah orang yang ingat Allah. Sedangkan yang ingat Allah pada zaman azali, sekarang bisa ingat kepada Allah itu artinya karena dulu pernah ingat kepada Allah. Nah, yang lalai tidak dimukhtabi, ya. Fadhkuruni itu hanya untuk orang-orang yang ingat kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak ingat, yang lupa, itu tidak termasuk yang dijadikan partner bicara atau lawan bicara. Kapindone setuhune Allah wis perintah ing zakirin den perintahi kelawan zikir sertane den bebungah kelawan pangandika azkurkum. Mongko asale azkurkum fadhkuruni, lamun ora ana zikrullah li abdin mongko yakti ora bisa zikir kawula ing Allah. Yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang ingat itu, diperintahkan dengan mengingatku, mengingat Allah, dan diberi kabar gembira, mungkin begitu ya, diberi kabar gembira dengan firman, maka aku pasti akan mengingat kalian. Jadi itu kabar gembiranya. Asalnya sebetulnya aku mengingat kalian, maka ingatlah aku, gitu ya. Jadi karena Allah mengingat manusia lebih dulu, mengingat hambanya lebih dulu. Kalau bukan karena ingatan Allah kepada hambanya, maka pasti hamba itu tidak bisa ingat kepada Allah. Kalau tidak disebut oleh Allah, maka hamba itu tidak akan bisa menyebut Allah. Maka
asalnya itu adzkurukum fadzkuruni. Aku menyebutmu, maka kalian menyebutlah aku. Wa'lam setuhune zikir iku pirang-pirang martabat, sawijine zikrul lisan, kapindone zikru arkan, kaping 3 zikru nafs, kaping 4 zikru qalb, kaping 5 zikir roh, kaping 6 zikir sir. Ya. Jadi zikir itu ada beberapa martabat. Ya, di sini disebutkan 6 ya. Yang pertama adalah zikrul lisan, menyebut Allah dengan lisan kita, dengan lidah kita. Yang kedua adalah zikrul arkan, mengingat Allah dengan anggota tubuh kita. Ya, melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah zikirnya nafsu, ya. Zikirnya nafsu kita mengingat Allah, lalu akhirnya tidak mengendalikan diri kita. Yang keempat adalah zikrul qalb. Zikrul qalb itu bahwa hati kita selalu ingat kepada Allah. Yang kelima zikrul roh. Demikian pula roh kita mengarah kepada Allah. Dan yang keenam adalah zikrul sir. Ya, yang kemarin digambarkan seperti sumbu lampu ya. Zikrul sir itu ya lampunya itu terus terang, ya kok seperti pegadaian ya, terus terang artinya kok seperti PLN ya, terus terang artinya tidak terkotori oleh nafsu insania. Utawi dzikrul lisan iku bil iqrar fadhkuruni bil iqrar adzkurkum bil idlal. Zikir lisan itu dengan pernyataan, maka ingatlah kalian akan aku dengan membuat pernyataan dengan lisan, maka aku akan menyebut kalian bil idlal, dengan memberikan dalil, dengan memberikan petunjuk. Utawi zikrul arkan iku kelawan ninda akan tongat, fadhkuruni bit taati adzkurkum bil karomat. Zikir anggota tubuh itu dengan cara bertindak ketaatan, yang melakukan ketaatan. Maka ingatlah aku oleh kalian dengan melaksanakan taat, maka aku akan mengingatmu dengan memberikan kemuliaan. Ya, karomat itu bisa berarti hal-hal yang luar biasa, yang menyelisih adat, menyelisih tabiat, tapi juga bisa berarti kemuliaan. Utawi zikrun nafs iku kelawan miturut lan pasrah marang perintah lan cegah. Sedangkan zikirnya nafsu itu dengan menurut dan menyerahkan diri kepada perintah dan larangan, tidak membangkang. Fadhkuruni bil islami adzkurkum binuril islam. Ingatlah aku dengan cara menjalankan perintah-perintah agama Islam, maka aku akan mengingatmu dengan nurul Islam, dengan cahaya Islam. Utawi dzikrul qalbi iku tabdilu akhlaqil dzamimati wa tahsilu akhlaqil karimati. Fadhkuruni bit taqarrubi wal mahabbati adzkurukum bit tauhidi wal qurbah. Zikirnya hati itu dengan menggantikan perilaku yang tidak baik digantikan perilaku yang mulia. Perilaku yang tercela diganti dengan perilaku yang mulia. Maka ingatlah atau sebutlah aku dengan cara mendekatkan diri kepadaku serta mencintaiku, maka aku akan mengingat kalian dengan tauhid dan kedekatan. Utawi zikir sir iku kelawan badlul wujud lan fana. Fadhkuruni bi badlil wujudi adzkurukum bi badli syuhudi wal baqa. Zikirnya sir itu adalah dengan cara memusnahkan wujud dan dengan fana. Ya, sebenarnya badlul wujud dengan fana itu ya satu arti, membuang wujud atau meniadakan diri. Maka ingatlah aku, Allah yang berfirman, ingatlah aku dengan cara membuang wujud, maka aku akan mengingat kalian dengan
bibadli syuhudi wal baqa, dengan memberikan syuhud ya, kesaksian atau menyaksikan Allah, dan baqa, abadi bersama Allah. Mongko ikulah nyatane qauluhu ta'ala fil hadisir rabbani wa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Maka itulah pengertian sebenarnya dari hadis qudsi yang tadi disebutkan. Kalau hamba menyebutku atau mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Mongko mengkono ikulah zikir ingkang hakiki, lan iyo iku arep dadi zakir, dadi mazkur, lan mazkur dadi zakir. Bal yakunu zakiru wal mazkuru wahid. Qala ta'ala limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Itulah jadi dengan demikian itulah zikir yang hakiki. Nah, dalam keadaan itu dalam zikir hakiki itu sang zakir, orang yang mengingat, itu menjadi mazkur ya, karena lalu tadi baqa bersama Allah, zakirnya menjadi mazkur ya. Ya, ini pelik ya, tidak lalu berarti manusianya menjadi Allah, tidak. Manusia yang mengingat Allah itu menjadi menyatu dengan Allah dalam pengertian tasawuf ya. Dan mazkurnya menjadi zakir, Allahnya itu lalu membalas perbuatan manusia dengan yang lebih tinggi lagi, lalu seakan-akan Allahnya itu yang menjadi zakir. Bahkan zakir dan mazkur, orang yang berzikir dan Allah yang yang disebut, yang diingat, itu menjadi satu. Firman Allah dalam keadaan seperti itu, limanil mulkul yaum. Lalu kekuasaan itu milik siapa pada hari itu? Ya, jawabannya lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan pada waktu itu ada bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha memaksa. Ya. Mongko nuli kaya-kaya matur para mukminin, ya Rabbi kados pundi anggen kula netepi syukur lan netepi zikir ing Tuhan. Mongko ngendika Allah Subhanahu wa taala, faqala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Maka seolah-olah setelah itu kaum mukminin bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana caranya kami bisa menepati ingat kepada Tuhan itu atau zikir kepada Tuhan itu? Maka Allah berfirman dengan apa yang tadi sudah saya katakan, yang terjemahannya oleh Kiai Soleh Darat dibuat begini: he eling-elingo sira kabeh ya mukminin, padha amriya pitulung sira kabeh ing atase zikrullah lan syukur marang Allah lan tinggal kufur, lan ing atase amrih akhirat ngalapo pitulung kelawan sabar ing atase nglakoni taat, lan ngedoi maksiat, lan sabar ing atase nampani balak lan qadha, lan malih arep mudawamah kelawan salat, krana setuhune Allah Subhanahu wa taala iku anulungi lan amaringi taufik marang wong kang padha sabirin, den paringi taufik kelawan bisa zikrullah lan bisa syukur ing Allah lan bisa ngedoi kufur lan maksiat. Ingatlah oleh kalian semua wahai orang mukmin, mintalah atau carilah pertolongan untuk bisa mengingat Allah, bisa syukur kepada Allah, bisa meninggalkan kufur itu, dan bisa mencari akhirat. Ya, itu carilah pertolongannya itu dengan kesabaran atas melakukan taat dan menjauhi maksiat, serta sabar menerima balak dan qadha, dan juga terus-menerus melakukan sholat. Jadi cara untuk bisa zikir, untuk bisa taat, untuk bisa terus-menerus menjauhi maksiat dan seterusnya itu adalah dengan sholat, dengan sabar dan sholat, sabri was sholat. Karena
Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberikan pertolongan dan memberikan petunjuk atau pertolongan kepada orang yang sabar, diberi taufik atau pertolongan dengan cara bisa zikir dan bisa bersyukur kepada Allah serta bisa menjauhi kufur dan maksiat. Jadi untuk bisa zikir, untuk bisa taat, syukur dan bisa menjauhi kufur serta maksiat itu diperlukan kesabaran dan doa salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan begitu saja, karena sejak awal dikatakan bahwa kita ini tidak bisa menjadi baik, tidak bisa menjalankan sepenuhnya petunjuk-petunjuk Allah itu kecuali dengan pertolongan dari Allah itu. Nah, pertolongannya itu diusahakan melalui sabar dan sholat. Ya. Makna al-isyari. Hi eling-eling sira wong kang wis nglakoni syukur tinggal kufur. Syukur kelawan rumangsa apes lan apes ora bisa nglakoni syukur. Padha ngalapo pitulung sira kabeh ing atase nglakoni syukur kelawan arep sabar lan arep mudawamatus shalah. Ingat-ingatlah wahai orang yang sudah bersyukur. Ini yang disarankan untuk ingat adalah orang yang sudah menjalankan syukur dan meninggalkan kufur. Syukur dengan merasa lemah tidak bisa menjalankan syukur. Ya. Dan carilah atau mintalah pertolongan atas melaksanakan syukur itu dengan cara sabar dan dengan cara melanggengkan sholat, dengan melakukan sholat secara terus-menerus. Utawi sabar iku ngamale ati lan sholat iku ngamale badan supaya bisa nglakoni syukur. Qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Sabar itu merupakan perbuatan hati, sedangkan sholat itu merupakan perbuatan badan, ya, untuk bisa melaksanakan syukur pada Allah. Allah berfirman, i'malu ala Dawuda syukro. Berbuatlah kalian wahai keluarga Dawud, berbuatlah syukur. Mongko sabab mulazamatu a'malil qalbi lan a'malu badan iku dadi mitulungi ing atase anekane hakku syukur. Innallaha ma'as sabirina bil auni wan nasr. Maka karena terus-menerus melakukan amal hati dan amal badan itu, maka orang bisa tertolong di dalam menjalankan hak syukur. Ya, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar dengan cara memberikan pertolongan dan kemenangan. Mongko tatkalane padha ngucap menungso akeh tuhune fulan wis mati nalikane perang Badar lan fulan wa fulan kabeh wong 14 kang mati nalika perang Badar. Wakilas tuhune kafirin lan munafikin padha ngucap menungso mukminin iku sia-sia ing awake dhewe sebab amrih ridane Nabi Muhammad matine tanpa paedah. Ini sudah berganti dengan persoalan lain ketika orang banyak, ya, ketika orang banyak berkata bahwa si Anu telah mati ketika perang Badar dan si Anu semuanya yang jumlahnya 14 orang itu mati dalam perang Badar, lalu turun ayat berikut ini. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa orang kafir dan munafik itu ucapannya bukan hanya begitu, tapi bahkan mereka mengatakan, wahai manusia, orang-orang yang mati di dalam perang itu matinya sia-sia karena hanya mencari
kesenangan Muhammad saja, matinya tanpa faedah. Maka lalu turunlah ayat berikut ini. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lan ojo ana padha ngarani lan ojo padha ngucapaken sira kabeh marang wong kang den pateni krana arah mulyakaken agamane Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok arani mati, ojo balik utawi wong iku kabeh iku urip munggu ing Allah, utawi arwah syuhada kabeh iku ana ing dalem telihe manuk ijo kang den ngon ing dalem swarga. Tapine utawi sira kabeh manungsa ora padha weruh yen syuhada iku urip indallah. Janganlah kalian menyangka atau mengatakan bahwa orang yang terbunuh dalam perang memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala itu jangan kau katakan mati. Meskipun terbunuh jangan katakan mati, tetapi sesungguhnya orang-orang itu hidup bagi Allah. Roh mereka, roh orang yang mati syahid itu ada di dalam tembolok burung hijau yang digembalakan di surga. Ya, sebenarnya bukan digembalakan ya, yang yang dibiarkan berterbangan di surga. Tapi kalian semua tidak mengetahui bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup bagi Allah, ya, menurut Allah. Lan demi teman-teman yakti nyoba ingsun ing sira kabeh ya umat Muhammad, ingsun coba kelawan suwiji-wiji saking wedi, saking satrune lan kepailan, kurang mangan lan suda saking artane sabab rusak utawa tuna, lan suda awake tuwa utawa anak-anake utawa kerabate utawa sanake sabab den pateni satrune utawa sabab mati. Ya, sungguh bahwa aku Allah mencoba kalian semua wahai umat Muhammad dengan cobaan salah satu dari rasa takut kepada musuh atau kesulitan mencari makan atau kurang makan dan kurang harta karena rusak atau karena rugi, juga badan menjadi berkurang kekuatannya karena tua atau karena anak dan kerabatnya terbunuh, ya, atau dibunuh musuh-musuhnya atau sebab-sebab lain. Jadi itu semua merupakan cobaan. Lan malih suda wawane sabab ora tulus utawa panca bayane wawan ingsun coba sira kabeh ya Muhammad apa sabar apa ora. Lan bebungah sira ya Muhammad ing kawulan ingsun ingkang padha sabar ing atase cobaan ingsun, bebungan kelawan manjing suwarga. Juga berkurangnya buah-buahan karena tidak tulus itu, karena tidak selamat dari hama atau karena bahaya-bahaya lain, ya. Aku coba kalian semua wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, apakah kamu sabar atau tidak? Dan berikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada hambaku yang sabar dalam menghadapi cobaan itu. Berikanlah berita gembira bahwa mereka itu akan mendapatkan surga. Jadi apapun kesulitan yang dihadapi oleh manusia itu sebenarnya cobaan dalam ayat ini.
cobaan yang nanti kalau kita bersabar kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Ya, tetapi kalau tidak sabar ya kita tidak dapat apa-apa, hanya rugi karena kita kehilangan harta atau jiwa atau kehormatan atau yang lain-lain. Jadi itu semuanya merupakan cobaan. Kalau kita menerima dengan sabar, ya tentu kita lolos dari cobaan itu. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.